Pelatih Timnas Indonesia U19, Sintayong, membeberkan apa saja yang menjadi kekurangan skuad Garuda Nusantara jelang menghadapi Piala AFF U19 2022. Timnas U19 Indonesia memang saat ini tengah disibukkan dengan persiapan menghadapi Piala AFF U19 2022 yang bakal bergulir di Jakarta dan Bekasi pada 2-15 Juli mendatang. Dalam persiapan ini, Timnas U19 Indonesia bahkan telah menggelar pemusatan latihan atau TC di Jakarta pada 20 hingga 30 Juni mendatang. Selama menjalani TC, tim asuhan Sintayong ini juga telah menjalani 2 laga uji coba. Saat itu, Timnas U19 Indonesia meraih hasil kurang memuaskan karena masih ditahan imbang 0-0 oleh Persija. Begitu juga dengan uji coba kedua melawan Bayangkara FC. Dalam uji coba yang bergulir di Stadion Candrabaga Bekasi, Timnas U19 harus menelan kekalahan 0-1 dari Bayangkara FC. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menelan kekalahan dari Bayangkara FC melalui gol yang dicetak oleh Yosef Ejejari pada menit ke-81. Setelah menjalani uji coba, tentu saja Sintayong menilai bahwa anak asuhnya masih memiliki kekurangan. Ada beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh para pemain Timnas U19 Indonesia jelang menghadapi Piala AFF U19 2022. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai bahwa masalah organisasi saat permainan terbuka dan bertahan masih harus diperbaiki. Jadi memang fokusnya untuk organisasi ya, jadi secara organisasi memang masih merasa kurang, ujar Sintayong seusai menjalani uji coba melawan Bayangkara FC. Apalagi organisasi dalam bermain terbuka dan bertahan gitu, dan sekalian taktik juga akan diberi warna yang lebih jelas, ucapnya. Namun, di sisa waktu yang ada ini, pelatih berusia 52 tahun itu percaya bahwa anak asuhnya bakal menunjukkan peningkatan performa. Sebab saat ini Timnas U19 Indonesia masih memiliki waktu hingga mereka tampil di laga perdana Piala AFF U19 2022. Tim Merah Putih bakal menghadapi laga perdana di Piala AFF U19 dengan melawan Vietnam di Stadion Candrabaga Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 2 Juli 2022. Sintayong percaya bahwa para pemain akan lebih membaik dan siap menghadapi Vietnam dan tim lainnya di Piala AFF U19 nantinya. Saya memang percaya dan yakin para pemain pasti akan menunjukkan penampilan yang terbaik. Kalau fokus seperti pertandingan hari ini, tuturnya. Sementara itu, Timnas U19 Indonesia dalam ajang ini bergabung dalam grup A bersama Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mempersilahkan PSSI untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Cina sebelumnya mengundurkan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 pada 15 Mei 2022 lalu. Cina memutuskan mundur jadi tuan rumah Piala Asia 2023 karena masih maraknya pandemi COVID-19 di negeri tembok raksasa tersebut. Situasi ini pun membuat Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC mempersilahkan negara-negara yang memiliki kepentingan untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah. PSSI bahkan sebelumnya dikabarkan telah mendapat tawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Akan tetapi, PSSI belum secara resmi mengajukan diri ke AFC karena federasi melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah, hal ini Menpora. Menpora pun akhirnya mempersilahkan PSSI untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah setelah mendapatkan restu dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ada permintaan dari PSSI untuk kita mengajukan diri jadi tuan rumah Piala Asia. Apa yang disampaikan PSSI kepada saya, itu saya sampaikan ke Pak Presiden, kata Zainuddin Amali kepada awak media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta.
Diizinkan tidak kami ikut mengajukan diri sebagai tuan rumah, dan Pak Presiden menyampaikan kepada saya, silahkan kita mengajukan diri. Tetapi untuk resminya, kan itu tergantung federasi, ucap Zainuddin Amali. Zainuddin Amali memastikan bahwa hari ini PSSI akan berkomunikasi dengan AFC terkait pengajuan diri tersebut. Hari ini mereka akan ke AFC. Nanti mereka akan menyampaikan surat dari PSSI untuk menjadi tuan rumah Piala Asia. Ini kesempatan yang bagus buat kita. Kita menjadi peserta sekaligus jadi tuan rumah, ujar Zainuddin Amali. Lebih lanjut, Amali juga mengungkapkan alasan kenapa akhirnya Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah. Menurut Amali, pengajuan tuan rumah ini karena pertandingan Piala Asia juga tak memiliki jarak jauh dari Piala Dunia U20 2023 yang bakal bergulir di Indonesia. Amali juga menilai bahwa apabila jadi tuan rumah Piala Asia 2023, semua komponen juga sudah siap. Baik dari sumber daya manusia hingga infrastruktur juga dipastikan sudah siap. Tidak terpengaruh rumor kepindahan, Sintayong masih butuh Jordi Amat. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat dirumorkan akan segera merapat ke tim Liga Malaysia Johor Darul Ta'zim. Seperti diketahui, jika kepindahan Jordi Amat menimbulkan sorotan dari pecinta sepak bola tanah air. Jordi Amat sebelumnya sudah mengakhiri kontrak dengan klub Liga Belgia, KSE Open pada 30 Juni lalu. Namun, saat ini pemain 30 tahun tersebut sedang didekati oleh tim JDT. Bahkan, pernyataan ini keluar langsung dari bos Johor Darul Ta'zim, Tunku Ismail Idris, yang menyatakan jika Jordi dipastikan akan bergabung dengan JDT. Keputusan ini membuat netizen Indonesia memberikan kritik. Bahkan, mereka dengan tegas menolak kepindahan Jordi Amat ke JDT. Mereka mendesak agar naturalisasi Jordi Amat segera dihentikan. Terkait hal ini, anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani buka suara. Hassani sendiri merupakan utusan PSSI terkait pemain naturalisasi. Dia memperjuangkan agar 3 pemain yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama bisa segera mendapatkan paspor Indonesia. Hassani menjelaskan jika keputusan naturalisasi Jordi Amat merupakan rekomendasi Sintayong. Sintayong menilai jika Jordi Amat merupakan pemain yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Hal ini disampaikan setelah pemain tersebut mengikuti latihan bersama skuad Garuda. Lah, waktu saya ketemu pun sudah habis kontraknya. Sintayong itu patokannya. Kenapa saya dukung dia? Karena dia melihatnya dari kacamata seorang profesional dalam bekerja. Dia melihat waktu latihan bareng kemarin. Dia mengatakan, Jordi Amat masih bagus mainnya. Jadi kita masih butuh Jordi Amat, kata Hassani Abdul Ghani. Hassani memahami jika reaksi netizen merupakan wujud kecintaan kepada timnas Indonesia. Namun PSSI hanya mengurus terkait proses naturalisasi dan tidak ikut campur dalam pemilihan klub baru Jordi Amat.